kasih kepada guru kita Sujuna Maulidi Kiai Walidillah yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus akan pencerahan buat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada beliau untuk kita dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahlan wa sahlan pada guru kita Kiai Haji Ahmad Fauzan SAG. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Fauzan SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan ilahi faliyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akram mawjudin hawa syarafahu wa fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para masyayikh, para alim ulama, para hujjaj, para zu'ama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, guru kita bersama Kiai Imaduddin bin Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Ini bukan Imaduddin yang mempermasalahkan Ba'alawi, dan juga para asatidzah muallimin, Ustaz Haji Habib Suharya, Ustaz Ilyas, Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Nur Khalis, Bapak Ustaz Abdul Sobur, Bapak Ustaz Kusairi, dan para asatidzah muallimin yang saya tidak sebutkan satu persatu nama beliau, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para asatidzah muallimin. Harapan saya mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di tempat ini menjadi sebab apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya lihat ada bangku, jangan mentang-mentang dipanggil kokok. Saya dikasih bangku, ini saya masih ketemu saya. Iya, nikah 3 lagi masih nyambung. Kiai Iman ngomong katanya 1.000 kokong, iya ntar kokong mendadak.
Oleh karenanya harapan kita semua mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah ini Kiai belum pada datang. Saya tanya sama Kiai Iman, Kiai Buya datang apa enggak? Kayaknya datang belakangan. Alhamdulillah datang begitu. Nah memang karena kadang-kadang kalau ada Kiai amalan saya suka hilang. Logik juga biar bagaimana, biar katanya ditutup-tutupin pasti kelihatan. Kiai itu udah datang, belum, mudah-mudahan ntar dah begitu dia sampai saya berhenti. Pokoknya ini mau rampung nggak rampung berhenti. Kalau beliau sampai, kalau ternyata belum sampai tergantung apalan saya. Kalau ternyata apalan saya udah habis, walaupun dia belum sampai, ya saya berhenti. Nggak nyangkut saya, karena amplop udah diganti saya. Nggak ada urusan itu, urusan konten dia paling juga kayak gimana yang diomelin. Kalau saya kan nggak ada urusan, pulang sampai di rumah tidur, mantap. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya acara Maulid ini tinggal nunggu 2 lagi. Sebab Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dikasih gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz itu man ahata bi mi'ati alfi hadits. Orang yang menguasai betul 100.000 hadis. Yang beliau pernah ditanya apa hukumnya Maulid di bulan Rabiul Awal, apakah dia baik atau tidak, diberi pahala atau tidak orang yang melakukan. Beliau berkali-kali begitu. Ini beliau dikatakan ahli hadis. Berapa banyak karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau bilang al-jawabu indi. Jawaban pertanyaan itu menurut saya anna aslal maulidin nabawiyyi alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa ayatil waridati fi mabda'in Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifun. Kata beliau dan dikatakan maulid yang dia itu baik dan diberikan pahala orang yang melakukannya adalah ijtima'un nas. Yang pertama kumpul orang banyak. Nggak bisa mulai cuma berdua, bertiga juga nggak pantas. Walaupun baca di Maulid Simtul Durar, Ad-Diyar Al-Lami', baca Al-Barzanji sampai habis, baca Maulid Syaraful Anam, tapi yang baca cuma berdua. Itu namanya bukan Maulid, ngelancarin Maulid. Besok mau dipakai, besok mau ditaruh di panggung, dia lancar. Mesti kumpul orang banyak. Kenapa? Karena maulid ini adalah termasuk syiar agama yang perlu kita jaga. Sebab tanda-tanda hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau mensyiarkan agama Allah. Tepat banget nih maulid, apalagi besok nih mau pemilihan presiden. Mantu atau mertua pakai kagak. Lantaran mertuanya Prabowo, mantunya Jokowi. Kemarin besok saya nggak tahu. Presiden yang calon siapa, saya nggak tahu. Saya pernah dulu Pak ketemu sama salah satu caleg. Dia minta dukungan sama saya, om saya kagak suka gitu Pak. Saya nggak paham politik. Dia bilang apa? Jangan dibeda-bedain Pak Ustaz, jangan dipisah-pisahkan Islam dalam politik. Nah benar Pak, ada kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, ada Abu Ya'la. Tapi kan masyarakat kita memang belum sampai ke situ. Di sini Pak pengajian saya bilang baru sampai bab wudu, masalah air. Masa begitu bab wudu saya bahas, Bapak sekalian rukun 2 dan 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Maka kenalilah
caleg. Maksud begitu ya? Lagi ngomongin muka jadi muka caleg diomongin. Dibilang nggak usah nggak mau tolak dulu kali. Udah begitu dia ngasih sesuatu sama saya karena saya bawa jamaah, saya kasih. Habis dia bilang apa? Bentar Pak Ustadz, itu ada jamaah saya saksi juga. Bentar Pak Ustadz sedang aja. Mobil-mobil aja saya beliin. Wah, langsung hidung saya pegang. Wah enak mobil. Begitu udah pada akhirnya nyoblos kan di rumah sebelah saya gedung gede rumahnya. Yang punya pom bensin, yang kalau kita masuk ke rumah yang kita keder, dari saking gedenya di rumah. Saya habis nyoblos, saya pulang. Dia tanya ke dia telepon, tahu nomor telepon saya dari mana dia dapat. Dia bilang apa? Bagaimana Pak Ustadz? Menang saya di tempat TPU apa TPS? TPS ya. Kalau TPU mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya bilang, aduh saya nggak tahu Pak, saya habis nyoblos langsung pulang. Dimaki-maki saya Pak. Padahal nggak bagi apa-apa. Buru-buru mobil 100.000 enggak, 1.000 perak enggak, dimaki-maki kita. Coba begitu. Makanya banyak kejadian-kejadian yang udah ngasih karpet musola masjid pakai digulung lagi begitu ya. Ya kan? Banyak nggak begitu? Banyak. Ngapain bang? Ya orang dia ngasihnya kagak ikhlas. Kira-kira menang apa kagak gua? Kan begitu ya. Ini mas saya nggak dapat apa-apa ke masjid kagak. Saya nggak dapat, dimaki-maki saya setelah itu nggak. Bisa jadi kalau kita dikasih sesuatu, kita lagi apa jamaah, ditunjuk tidak kita bisa jadi. Kita siapa? Orang kaya bukan, pejabat bukan, orang kaya bukan, jagoan bukan. Kecuali kita ada salah satu dari tiga. Orang kalau mau dihormati tiga syaratnya. Yang pertama orang alim. Orang alim kalau hidup di mana aja dihormati orang. Kayak iman, pergi kemana nih Pak Ragan, sono kasih dia hormati orang karena dia alim. Kalau alim enggak kaya. Orang kalau kaya dihormati orang Pak. Kalau baik, kaya kalau pelit juga orang. Iya. Mendiam dia susah dibaik daripada kaya. Pelit. Alim kagak, kaya kagak, jagoan. Kalau ditakutin, dia makin motor di balik juga nggak berani pindahin. Lantaran apa? Kita bukan siapa-siapa. Dimaki-maki kita. Oh saya bukan dikatakan apa namanya kapok. Itu pakai kapok, pakai kol-kolan dulu. Kapok, nggak mau lagi saya ini. Nah, oleh karenanya ini ijtima unas, kumpul orang banyak supaya kita bersatu. Orang Islam jangan dipecah-pecah Pak. Kenapa kita pemilihan selalu kalah? Karena berapa partai orang Islam diadu-adu. Coba yang udah ada kayak tiga dulu. Udah aja itu hidupin ramai-ramai. Kalau menjadi pimpinan gantian. Ini kan orang Islam begitu, yang ada di orang-orang. Kalau bisa dia jatuh juga. Iya, kan yang satu jatuh, yang lain orang-orang lagi. Namanya di orang jangankan yang tua, yang kecil rontok. Bener kan ya Pak? Tapi kan begitu. Kita orang-orang. Iya, cara kita jangan di orang. Disengket, kalau disengket dipilih yang mata-mata orang. Nah ini kita mesti kumpul orang banyak. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Yang namanya kemudian dikata Imam Jalaluddin As-Suyuti mesti ada bacaan Quran. Ada bacaan Quran sih? Ada. Berapa hari ya? Ada aja saya kecoa. Ini dikatakan mesti baca Quran. Kenapa? Tadi kata Kiai Iman masih banyak orang yang bisa baca Quran. Diingetin ada buku panduan kita supaya kita bisa sukses dunia akhirat, bisa selamat dunia akhirat. Ada buku panduan ya Pak.
Kalau kita beli mobil baru itu ada buku panduan apa? Nah, iya, buku petunjuk nih supaya kagak cepat panas air gimana tuh radiator, oli itu gimana. Mobil barang mati mesti lihat buku panduan. Apalagi manusia kudu lihat buku panduan. Apa buku panduan? Al-Quran. Yang pertama baca dulu ya. Jelek orang Islam kalau nggak bisa baca Quran. Saya sering bilang Pak, di rumah teman saya namanya Ustadz Syihabuddin Al-Muqawi. Bapak-bapak itu ada yang namanya pengajiannya remako, pengajian remaja tapi kolot. Itu ada namanya begitu. Itu setiap isya itu bapak-bapak yang umur 50, 60 sampai 70 tahun pada baca Quran. Kan susah dandanin mulut orang yang udah tua. Gambaran yang masih muda Pak. Dan ini Pak Korik nih. Diajarin batu firuna batu sirut batu susah Pak ngajarin manusia. Dulu waktu ngajian guru Jawa banyak orang kenal si guru Jawa. Allah ya rahmatullah. Kita tuh kalau ngaji sama guru Jawa baca Fatihah dulu. Teman saya ada yang baca Fatihah kalau guru Jawa ihdinas siratal pakai shot. Udah ngomong ihdinas pakai shot udah mulai makin ketentuan ihdison. Guru kan begitu, guru biasanya apa namanya makan daun saga. Kalau guru mau ngajar itu daun saga diambil dimakan di papak. Karena dibilang pakai shot ihdison dulu deh. Di sini hijau Pak Bender. Mau ditusuk takut, nggak ditusuk lendir. Kalau udah campur daun saga itu berlalu. Belajar. Quran dipelajarin, bacaannya bagusin. Saya yakin setiap tempat ini ada macam-macamnya. Di tempat ini ada ustadz-ustadznya. Ustadz masa di sini ngaji nggak mungkin begitu. Kita yang datang. Orang tuanya datang, anaknya datang. Baca Quran. Enggak cukup baca Quran doang, tapi apa? Wala qari'un wala hafizun yataqallabu bimahasini syiyamir radiyati mukmila. Kitab Hidayatul Alqiyah dikatakan begitu. Ya, suara saya jangan banget Pak Wali kesepak. Beda-beda tipis kalau suara saya suara demam. Wala qari'un, sungguh orang yang sering baca Quran. Wala hafizun, sungguh orang yang menghafal Quran. Yatakhallaku bimahasini syiyamir radiyati mukmina. Tunjukkan bahwa dia orang yang rajin baca Quran. Tunjukkan bahwa dia orang yang hafal Quran, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Berapa banyak orang baca Quran si rajin, cuma lihat orang bedok. Artinya bejungkalan banyak begitu. Akhlaknya nggak benar. Bukannya ke Quran menuntut dia nanti di akhirat Quran akan menuntut dia di hadapan Allah. Rasul yang ngomong, "Rubba qari'in minal Quran wal Quran yal'anuhu." Berapa banyak orang yang rajin baca Quran, tapi Quran bukan nolongin dia. Dikutuk sama Al-Quran dia. Amalin. Memang kalau kata guru Jawa almarhum, kita bagi pemula Pak, baca Al-Quran jangan diikuti aja. Itu setan sebetulnya. Lewat nafsu kita begitu. Orang kalau baru mulai baca Quran, emang baca Quran jarang-jarang. Paling juga ntar kalau Ramadan. Sekarang habis pulang maulid, disuruh baca Quran. Langsung pegang Quran. Mau main banyak aja baca Quran. Sejus, terusin, 2 juz. Itu dikasih nafsu, didorong sama setan Pak. Sebab apa? Ketika kita udah baca Quran 2 juz, besok nggak baca lagi. Benar nggak? Benar. Sebetulnya caranya guru yang ngomong. Beliau bilang ke saya, jangan baca Quran itu ketika kita lagi senang, lagi enak-enak baca Quran, berhenti.
Entar sholat asar gue baca. Semangat nungguin asar. Habis asar baca lagi sa'in. Entar habis maghrib gue baca. Maghrib entar isya gue baca lagi. Entar subuh gue baca lagi. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Apa? Al istiqomatu khairun min alfi qaul. Istiqomah itu lebih baik daripada ilmu para wali yang dikatakan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung main banyak aja, Pak. Pengalaman pribadi membawa pemain dulu. Kalau saya pengalaman pribadi udah main banyak aja, setelah itu udah baca-baca. Tapi kalau udah orang yang memang sering baca Quran, mulutnya udah enak, hatinya udah bagus, banyakin enggak. Nah itu apa? Lewat maulid disuruh baca Quran. Kemudian apa? Wa qira'atu ma tayassara minal Quran wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid. Kalau cuma kumpul dengerin ceramah, enggak baca maulid, sama aja malah ke itu. Tahlil juga, baca Quran juga, doa. Sebetulnya ceramah itu bumbu, Pak. Yang inti kumpul, baca Quran, baca rawi, ya, itu inti. Kalau ceramah bumbu, makanya ceramah nggak boleh lama-lama. Lantaran bumbu. Kalau bumbu secukupnya sedikit aja. Kalau masak daging 10 kilo, ini kalau sama jadi garam 10 kilo, cabai 10 kilo. Jadi apa itu rasanya udah kayak apa daging? Itu sama aja antara bumbu dengan yang dimasak udah gak enak, apalagi banyakkan bumbu. Jadi udah nyampe, Pak? Saya ngomong ini di kemakan diri saya sendiri. Lo nyampe kayak sebetulnya bukan masalah itu bumbu. Ceramah boleh ada, boleh. Cuma kalau mau sudah ada bumbu, ya. Nah, lain. Tapi kalau kebanyakan bumbu, masak daging 10 kilo, sasanya 10 kilo, nggak ada yang makan. Besok paling ada yang diimpus. Kemudian apa? Ini acara yang ditunggu-tunggu. Summa yumaddu lahum simatu. Setelah itu, nah ini pakai summa. Kalau summa pasti ditartib. Kalau pakai wawu itu bisa jadi limutlaqil jami, asal ada. Ja'a Zaidun wa Amrun, datang si Zaid dan Amr, boleh duluan si Amr boleh. Boleh yang datang si Zaid boleh, yang penting dua-duanya datang. Itu namanya limutlaqil jami. Tapi kalau pakai summa, ja'a Zaidun summa Amrun, pasti Zaid duluan yang datang. Makanya orang mulid makan duluan. Itu bukan mulid namanya. Begatas. Sebab ngomongnya Imam Jalaluddin Asyuyuti summa yumaddu lahu, habis kumpul baca Quran, baca rawi, summa yumaddu lahum simakun, kemudian disodorkanlah hidangan-hidangan. Nah ini ada makan apa ada? Ada. Ini panitia bukan dijawab. Ini jangan bikin-bikin malu panitia ini. Panitia ada. Alhamdulillah. Ya tak bagaimana kayak Pak makan mah. Kan katanya kata Rasulullah, makanan yang paling bagus itu yang paling banyak tangannya. Khairul ta'am ma kasrat alaihi al-hayat. Sebanyak-banyaknya makanan itu adalah yang paling banyak tangan di situ. Jadi senampan dia banyaknya tangan. Ini makanya modalnya paling dari 2 juta kalau begitu kasih aja tuh hidangan 10 nambah. Makan orang 30 orang. Udah cukup. Yang tangan kanan malah yang tangan kiri. Itu dalil panitia kekurangan hidangan begitu. Saya kira ini itu dikatakan begitu. Ya kemudian setelah dikeluarkan hidangan itu dia makan sama-sama. Habis makan apa? Wayan soribun pulang. Habis mau dipapres gitu doang.
Berarti tinggal berapa acara? Tinggal 2, makan apa pulang. Ini kan masalahnya ada kiai lagi Pak. Kita kalau nggak nungguin kiai, kita namanya murid nggak tahu diri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama besar, namanya Al-Imam As-Sariyus Saqati. Susah. Ada yang bilang As-Sirriyus Saqati, tapi saya punya guru Ki Sabilur Rasyad bilang beliau baca itu As-Sariyus Saqati. Imam Sariyus Saqati. Beliau berkata, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi'a illa li mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuju satu tempat, ini di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin, itu kitab kalau di pondok belum bisa baca itu belum boleh turun gunung. Itu jadi standar orang keluar dari pondok bisa baca Fathul Mu'in dan Hasyiah I'anatul Talibin. Kata beliau, Al-Imam Sariyus Saqati, dinukil ucapan beliau, barang siapa yang menuju satu tempat yang dibaca di tempat itu maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bacanya. Kalau kita baca majhul, yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca di tempat itu maulid Nabi. Nah, ini membaca beberapa orang doang maulid. Yang lain benerin. Umumnya begitu. Tapi kalau dibaca pakai maklum, yaqra'u fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia baca di tempat itu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kan enggak ada. Sedikit banget. Kenapa? Karena masing-masing kalau begitu baca. Suara ini putar. Ngitung. Gua kebagian apa kata? Kalau giliran kebagian besek Pak, kapan gua giliran kebagian ini? Buat baca kami, jangan sampai dua kebagian. Bahasa Arab kalau salah baris saja Pak, itu udah maknanya ngawak tahu. Lihat di kamus besar bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia ngawak dia boleh. N G A W A ngawak pakai ya. Itu maknanya bisa jauh itu melenceng. Zikir, cakep nggak? Coba kata ini semua. Zakar, hebat dah itu. Ya kalau kita baca zakarul musonni, ya kalau begitu kan musonniku. Kalau kan zakarul musonni, wah ribet. Sama bahasa Sunda begitu juga Pak. Ngabuburit, ada burit, ada berit, ada burut. Coba begini. Kalau burit kan apa? Burit. Sore ya? Burit. Kalau berit, tikus. Burut, lato-latonya turun. Itu bahasa itu sama juga. Salah baca maknanya bisa. Saya ingat waktu ngaji sama guru. Ini anak baca, dia bilang summa kharaja ila mani, dia bilang begitu. Salah toh. Kata guru, dulu salah baca summa kharaja ila mina, bukan mani baca. Lagi bab masalah haji bacanya mani. Kata ngawak. Itu repot juga begitu. Nah ini dikatakan apa? Itu kalau urusan-urusan begini. Ini yang namanya bahasa Arab ya harus kita pelajari. Kalau dia udah bisa bahasa Arab ya paling tidak apa kita Melayu ada sekarang. Coba pikirin Pak, Syekh Utsman, Habib Utsman, Mufti Betawi yang lagi dikata-katain sama kawanan Imamuddin.
Kita tersinggung juga Pak, sebab silsilah keilmuan kita di Jakarta itu sampai ke Guru Marzuki. Guru Marzuki ngaji dengan Habib Ud. Ada ketersinggungan juga kita. Nah, kalau kata beliau As-Sadius Samati, barang siapa yang menuju satu tempat dibaca di tempat itu Maulid Nabi, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Berarti dia menuju satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu. Masa iya sih ini dikatakan taman surga? Oh iya, kata Imam Sarius Samati, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa didasari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu. Tempat ini yang menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kalau musola masih penuh, masjid masih penuh, yang datang maulid nggak pada masuk, adanya di luar, pada merokok segala macam. Entar kalau bilangin musola pergi menuju surga lewat sirat, dia ketinggalan. Ngapain Pak? Karena dia termasuk ini nanti jadi satu kendaraan ke sirat. Sirat itu kan dalam satu riwayat dikatakan sirat itu titian. Yang orang dari Mizan, kalau orang Betawi bilang didetak, didorong, disuruh maju kemana? Ke titian, ke sirat itu jembatan. Bawahnya rata, sementara di ujung sirat sana adalah gerbang surga. Kalau dia nggak selamat, dia nyemplung. Nah ini tempat kita bakalan jadi kendaraan yang akan ke sirat. Sirat itu dikatakan adat minas syahwat, lebih halus dibanding satu helai rambut. Makanya nenek-nenek ngomong rambut di belah 7, begitu ya. Kan ngomongnya begitu kan? Nenek-nenek. Padahal itu riwayat. Adat minas syahwat, lebih tipis, lebih halus dibanding satu helai rambut. Wa azlamu minal laili, lebih gelap dibanding malam. Wa ahaddu minas sayfi, dan dia lebih tajam dibanding pedang. Dan dia goyang. Coba. Nyebrang tuh dikali sunter, pakai garpu 2, gelap coba ya. Enggak ada pegangannya. Nah itu. Dulu kan tempat saya walaupun anak baru kemarin Pak. Umur saya belum sampai gocap, dikit lagi. Ustaz Agus Suharyo, saya masih pitik, dia udah tahu. Makanya saya nggak berani macam-macam. Ya. Kalau memang belum kenal kemarin itu udah tahu, udah tunceng. Pokoknya nggak berani saya. Nah memang karena dia masih main ke rumah saya dulu, saya masih kecil dan saya masih digendong. Kalau saya sama dia dipanggil kuping saya. Dulu ke Kali Sunter kan saya masih kecil, itu masih bersih Pak. Ikan itu ikan udang itu masih kelihatan. Kalau kita lagi habis sunat main ke belakang situ plat bur dari pun sengon, dari pun apa namanya pun rengas itu kita plat bur dari atas. Cobain malam yang di belakang Dambu 2 itu kan gede. Coba, bisa kali ya? Masalahnya itu aman, bisa. Tapi kita ini tempat kita ini nanti akan menjadi kendaraan menuju surga Allah. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, ini bahan saya hampir habis. Ini kiai ini ramah amat kiai. Ini kiai ke pos mana dulu sih? Nah, kalau kiai nyampe sekarang ya Pak. Kodein aja, cukup. Saya biasanya kalau ngaji gitu Pak, saya pokoknya bilangin aja Pak, kalau udah isya, udah ngaji habis isya, durasinya samain. Kalau ngaji biasanya 40 menit paling lama. Nah, samain aja habis isya 40 menit, kira-kira gimana? Kadang-kadang ada yang kakek enak juga bilang
mulu, kita tuh apa? Ini orang corona kenapa ya? Dia nggak paham tuh bilangnya itu udah habis waktu udah gitu ya. Kalau apa? Boleh nanya itu orang salah sendiri. Nah, bagaimana caranya maulid ini supaya bisa berhasil? Supaya maulid ini bisa kita bawa pulang ke rumah setelah maulid. Dan bukan hanya kita bisa bawa pulang, tapi kita bisa bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Makanya kita maulid harus mantap Pak. Kalau udah kita ngaji, guru kita maulid itu baik, udah pegangin, jangan dilepas. Ini kan kadang-kadang kalau ikut-ikutan doang, yang ngajinya jarang-jarang begitu. Bila lagi depan gurunya masih ngaji, wah enak mantap banget maulid. Begitu pindah ke tempat lain jadi guru, berhenti maulid. Itu punya prinsip namanya. Kalau kata Mandra nggak punya prinsip. Mandra tahu nggak punya prinsip. Orang kalau nggak punya prinsip, udah nggak bakal bener hidupnya. Orang yang nggak maulid itu dia punya prinsip. Ya aku yakin kita nggak pernah takut sama orang Pak maulid awal dulu gue gebukin. Nggak pernah kita. Dia punya prinsip ya dia maulid. Iya, saling menghormati. Nah ini orang kalau nggak punya prinsip akan semakin gila hidupnya itu. Mana buktinya? Saya waktu ngaji Mu'alim Syafi'i Hadami Allah yarhamu rahmatullah. Beliau bilang orang kalau nggak punya datang dia ya. Alhamdulillah. Saya dulu dia ini. Sudah pakai bahan saya udah habis ini. Pakai aja Pak. Kalau udah girang jadi girang lagi girang. Kata Mu'alim Syafi'i Hadami, orang kalau nggak punya prinsip itu kayak orang nuntun kebo sama anaknya. Ketika dia nuntun kebo sama anaknya, yang naik bapaknya di atas kebo, itu kebo dituntun. Kalau kata tetangga sebelah apa? Bocah, itu bapak lu bilangin tuh, memang enggak bapak mau punya pikiran, masa anaknya disuruh turun di bawah, bapaknya yang naik di atas. Itu bapak namanya yang punya pikiran. Bilang Pak, udah ya? Sudah ngasih kode. Kan lisanul hal absahul min lisanil maqal. Itu ada sebagian lagi lisanul hal absahul min lisanil maqal. Bahasa dengan keadaan itu lebih fasih dibanding dengan ucapan. Saya kalau buyain sampai saya juga aja. Naqulu ahlan wa sahlan bagi Syekh al-Asyar al-Alim al-Allamah Kiai Haji Ahmad Al-Muzi Abdul Jalil man ta'ala bi kulli hayat. Mungkin 5 menit lagi Kiai. Udah disediain bangku buat Kiai ini. Sampai di mana lupa ada saya. Saya kalau melihat Kiai amalan saya lupa. Kalau penyakit saya begitu tuh. Suka ini menuntut bergoyang tuh. Kata Mu'alim Syafi'i Hadami Allah yarhamu rahmatullah. Orang nggak punya prinsip kayak nuntut kebo, bapak sama anak jalan ke kebo, yang naik bapaknya, yang nuntut anaknya, bilang entah, enggak bapak tuh, bapak punya otak. Kalau orang ngomong gitu, nggak memang, bapaknya enak-enakan di atas kebo, anaknya disuruh nuntut, mesti jangan di atas, bapak di bawah, yang nuntut. Kalau ada bapaknya, benar juga tau kalau gue pikir tau, nggak memang, gue salah tau. Mestinya gue yang nuntut, lo yang naik di atas, jadi bapak itu lewat lagi rumah tetangga sebelah, katanya rumah tetangga sebelah biasa anak sombong. Nah memang itu gila-gilanya disuruh nuntun lo yang di atas. Salah lo dong. Ya salah enggak ya kalau begini dia udah bang, kok kita nuntun aja. Pahamnya dia nggak naikin, naik lagi dia tuh. Begitu dia lewat rumah yang ketiga apa katanya? Dasar on. Lo ada kebo nggak perlu tuntut. Naikin berapa? Tuh,
salah lagi dah, udah kita taikin aja lagi dah, ditaikin berdua dulu. Tuh kebo, begitu ditaikin air rumah keempat bilang apa? Tuh orang nggak punya perika keboan, kebo ditaikin berdua. Kesian kebo jalan susah. Benar juga Pak, kalau tidak pikir nggak ada orang yang berprinsip nih. Akhirnya dia bingung, dia ngomong aja gimana caranya dia ambil bambu kebo sehat dipikul. Paham Pak? Akhirnya kebo dipikul. Nah, begitu datang ke rumahnya kelima atau keenam, kira-kira di belakang apa? Nah itu kebo ngapa lu pikul? Gue dari tadi disalahin, disorong. Makin gila hidupnya orang kalau nggak punya prinsip. Kita udah dibilang sama guru kita maulid baik, kerjain sampai kapanpun. Kita gigit pakai gigi geraham kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Karena memang perjanjian begitu. Kemarin saya udah take kontrak. Sebetulnya take kontrak saya katanya ceramah sambil menunggu Kiai Turmudi. Kiai Turmudi udah sampai, maka sudah disepakati tanda tangan saya oleh kedua belah pihak. Sudah ada MOU-nya dengan materai 10.000. Barang siapa di bawahnya ada tambahan, barang siapa yang melanggar perjanjian maka dia kena pasal 234. Disambung. Ini Kiai udah sampai, saya takut dia kena pasalnya. Makanya sambung pada rampung. Ya sampai di sini aja Pak. Jadi apa namanya perjanjian kan tadi begitu ya. Rampung ke rampung, Kiai sampai padahal apalan saya segini Pak. Kan bisa ngomong Kiai udah nyampe. Kalau Kiai udah nyampe bisa ngomong saya. Kalau ini saya ngomong harus ada di ini juga biar tidak jatuh reputasi seperti ini. Makin lama makin ngaco saya ngomong. Karena Kiai udah sampai. Ya nantilah tahun depan lagi lah kita baru buka. Hanya itu yang saya bisa sampaikan dan juga saya memang ada acara lagi satu lagi nggak bisa saya tinggalkan. Jadi ya lama-lama saya dari tempat ini karena saya sama istri saya akan pergi ke Ciranjang. Anak saya udah bawa. Bapak-bapaknya ada yang ngantar saya sih kalau mau saya ikut karena memang ini urusan keluarga. Kalau ikut campur. Karena memang di Cilacap itu sudah nunggu, jadi nggak boleh lama. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.